dari GT Radial yang saat ini diandalkan oleh para peserta-peserta kita hadirin sekalian. Terlihat di layar kaca Anda, inilah dia starting grid kami. Hadir di urutan pertama adalah Fitra Eri, di posisi yang kedua adalah Kazuhisa Urabe dari Jepang, Rio SB di posisi yang ketiga, Sani Sunyoshi yang kembali lagi memakai helmnya di posisi yang keempat. Vindra Mboy di posisi yang kelima, sang Raja Retro Touring Car Henry Hong Kong Wis Motorsport ke-6, Batara Migdar Raja Garuk Tanah ataupun juga juara nasional Garuk Tanah hadir kali ini di posisi yang ke-7. Agung Setiadi 8, Daniel 9 dari Adewa United X MSRT, Billy Wis ke-10, Denny Romel Samuel 11, Wildan Rizkiansa dari Rea 12, Sudarmono 13, Haji Rio Bramantio 14, Victor Sanjaya 15 dan Yoshihiro Fajar Yanto 16. We are ready to racing. The light is on. Ladies and gentlemen, this is the round 6 of BRZ Super Series 2025. We are going to racing. Here we go. Go 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 go. Langsung melakukan throttle demi throttle-nya dengan sangat cepat dan terlihat di sini nampaknya sangat cepat. Oh, side by side antara Rio SB dengan Kazuhisa Urabe dan kali ini Kazuhisa, oh dia lebih unggul. Menyala. Jadi di tikungan-tikungan ini para pembalap terutama tikungan 10 pasti melakukan hard braking. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada saat hard braking lampu hazard otomatis menyala. Itu teknologi mobil baru. Oh, Rio SB mencoba dengan sangat baik, tapi nampaknya Kazuzang peserta yang saat ini side by side saja. Indonesia versus Jepang, nampaknya tikungan Pertamina, tikungan 10 dan juga tikungan 11. Oh, Raja Drifting kali ini mencoba untuk bisa menaklukkan BRZ Super Series ini dengan sedikit drift saja di sana. Ya, throttle control menjadi kunci utama pada saat melakukan exit dari tikungan ya. Jadi ketika kita terlalu nafsu misalkan menginjak throttle terlalu dalam, itu akan pasti slide karena BRZ ini sudah dilengkapi dengan sistem LSD, Limited Slip Differential di gardan belakang. Oke, LSD di bagian gardan bagian belakang. Tentu saja para peserta juga tidak boleh terlalu terburu-buru untuk bisa membuka throttle dengan sangat dadakan. Sepertinya macet jadinya roda depannya itu agak seret, jadi kecepatan top speednya itu jadi nggak dapat. Nah ini kita melihat persaingan antara kelas Pro AM ya, Denny Romel dengan Sudarmono. Ini rupanya ada pertandingan yang belum terselesaikan nih dari kemarin nih, ya kan? Kemarin Pak Sudarmono sempat melintir di tikungan terakhir ya? Terakhir, benar, terakhir tikungan ya. 17. Ya, jadi ini rupanya perebutan podium rupanya ya. Apakah seorang Sani Sunyoshi atau juga benar sekali Mas Sani nampaknya sudah tidak sabar untuk bisa melewati seorang Agung Setiadi. Dia tahu di depannya adalah pebalap rookie, tapi Agung Setiadi sudah kenal lebih dulu. Ini dia siaran ataupun juga siaran ulangnya ataupun juga replaynya. Ya, benar. Terlalu melebar ya. Ini kira-kira apa yang terjadi? Di hari kemarin kami bisa mendapatkan informasi karena baru melakukan spuring dan agak sedikit chambernya agak berubah untuk seorang Kazuzang. Dia mengatakan masih perlu adaptasi dengan mobilnya. Ya betul, saya setuju. Untuk bisa ikut di saat mereka Billy Wis sudah di depan nih. Billy Wis nampaknya sudah diberikan kesempatan untuk Henry Hong Kong terlalu melebar. Kembali lagi harus merugikan bagi dirinya. Henry Hong Kong mencoba kembali lagi melakukan fight back-nya dan juga melakukan switchback, tapi Billy Wis mengatakan saya akan mengcover teammate saya yang berada di depannya. Ya, ini seru sekali kalau misalkan kita balapan ini punya teammate ya. Jadi kita saling support, saling membantu untuk mendapatkan poin maksimal. Dari timing sistem kita, Chris, kita bisa melihat nampaknya waktu daripada Haji Sudarmono ataupun juga Sudarmono saat ini lebih cepat dibandingkan dengan seorang Henry Hong Kong. Waktu daripada Sudarmono untuk bisa menaklukkan sirkuit sepanjang 4,3 km ini adalah 1 menit 56 detik poin 069. Sedangkan Henry Hong Kong kali ini dengan 1 menit 56 detik poin 482. Kemungkinan besar bila tidak ada gangguan di depannya seperti Billy Wis, kemungkinan besar Sudar ini. Minggu lalu kita punya pembalap pro dari Dewa United itu Mas Debas Agil ya.
Iya benar, ada Bro Demas Agil ataupun juga The Rockstar, nama tengah terbaiknya dari di lintasan balap adalah Rockstar. Om Widianto Nugroho, halo apa kabar juga, gas terus Om Fitra Eri. Dan inilah dia prediksi podium, back to back podium untuk seorang Fitra Eri. Dia akan menjadi juara yang pertama karena saat ini kembali lagi dengan gap 2 detik poin 898. Berbeda dengan hari kemarin, cukup jauh seorang Fitra Eri terlalu melebar Chris, karena kita tahu lebih daripada 6 detik dia memberikan gap kepada Kazusa. Apa gerangan yang terjadi dengan seorang Billy Wiss? Terlalu mudah untuk seorang Billy Wiss memberikan gap atau juga memberikan tempat space kepada dua wakil dari Dewa United X MSRT ini. Billy Wiss mencoba melakukan switchback-nya. Billy Wiss mencoba melakukan overtaking-nya, dan kali ini Billy Wiss akan melakukan aksinya dengan seorang Daniel di sana. Ya, sepertinya Billy Wiss ada sedikit trouble atau melakukan kesalahan di tikungan sehingga turun posisinya 2 posisi ya ini turun. Ya, 2 benar. posisi ya. Dimana kita tahu seorang Billy Wiss berada pada kelas amateur. Ini dia siaran ulangnya. Overshoot saja untuk seorang Billy Wiss, dan ini akan sedikit membahayakan kalau kita sedikit flashback di 1 minggu yang lalu. Lalu kemudian Kazuhisa Urabe, kalau pengamatan saya karena tadi dia sempat masuk gravel, sepertinya ada settingan mobil yang berubah. Karena waktu minggu lalu ketika Mas Fitra Eri di tikungan pertama masuk ke gravel, itu ada sudut camber atau toe yang berubah. Jadi mobil kehilangan apa ya? Kehilangan handling yang bisa ya. Sesuai dengan seorang pembalap tersebut ya. Jadi kemungkinan ada pergeseran sudut ya. Jadi mungkin mobilnya kurang enak dikendalikan. Jadi untuk 6 laps to go antara Dewa United X MSRT dan juga Rhea Racing Team, yang tidak lain adalah Wildan Rizkyansyah. 1 buah barisan kecepatan saat ini terjadi di sana. Christiansen terlihat ada Dewa United, ada Rhea Motorsport, dan bahkan pebalap di belakang sana seperti Daniel, lalu juga Rio Bramantio dan juga Victor Sanjaya mencoba juga untuk bisa melakukan attack mereka. Ya, pembalap Wildan ini terus memberikan tekanan kepada Billy Wiss ya. Mungkin juga karena Billy Wiss terhalang oleh Rommel ya. Jadi kita lihat Wildan ini berusaha mendapatkan posisi kedua AM, podium kedua AM. Tapi Billy Wiss tetap berjuang terus ini untuk melewati Rommel. Dua persaingan di kelas amateur dan juga dua persaingan yang sangat kuat. Sedikit understeer terjadi di sana Chris, tapi inilah dia yang harus mereka lakukan. Mereka tahu bahwa lap demi lap sudah semakin berkurang, atau mereka akan mencoba untuk bisa menyerang para pebalap-pebalap yang berada di depannya. Tikungan 10 adalah hotspot overtaking yang akan dilakukan oleh para pebalap ini, dan 1 tikungan lagi yaitu adalah tikungan in journey. Tikungan ke-16 adalah hotspot overtaking juga untuk bisa dicoba oleh pebalap-pebalap ini. Danny Rommel akan mencoba melakukan defense-nya, tapi Billy Wiss dia tahu dia tidak boleh berada di belakang Wildan Rizkyansyah. Betul, terus melakukan tekanan dari Wildan. Apa yang terjadi dengan Wildan Rizkyansyah? Di hari kemarin nampaknya Wildan seperti juga ada melintas dengan kecepatan tinggi Chris. Mobil-mobil ini melintas sampai dengan lebih daripada 177 km per jam. Oke, Mas Ricky, ini sudah kembali nih pertarungan sengit antara. Look is back. The Rio Smoke SB is back. Kali ini berada di belakang pebalap dari Bumi Dia Racing Team. Nampaknya Rizky Motorsport akan melakukan fight back-nya kembali. Tidak akan menyerah sebelum bendera finish dikibarkan. Walaupun harus tertati-tati di awal tadi, Christiansen harus tertati-tati melewati Kazuhisa Urabe. Kali ini nampaknya Rio SB, the fastest man on the track, dengan 1 menit 53 detik poin 447 memberikan perlawanan kepada Fitra Eri. Om Fitra Eri yang saat itu saja sudah mulai khawatir, dia melihat nampaknya spion kiri, kanan, dan juga tengahnya. Dia ingin tahu seberapa jauh bumper mobil. Bahkan melakukan kesalahan untuk seorang Fitra Eri yang cukup melebar kali ini, Chris. Ya, mungkin tadi Mas Fitra mungkin lagi santai-santai, tiba-tiba di spion ada Mas Rio SB. Jadi sudah mulai melakukan harus menaikkan pace lagi ini, sepertinya dibayang-bayangi seperti. Jadi ada pertanyaan. This is the final lap, Chris. Mungkin ada Christiansen menjagokan siapa untuk final lap ini? Belum kebayang.
Sebab ini nanti Mas Fitra Eri juga bisa memanfaatkan tow dari backmakers malahan. Benar, Fitra Eri akan memanfaatkan tow dari backmakers, tapi yang sangat disayangkan Rio SB benar-benar mencoba push to the limit 110% kemampuan terbaiknya dan juga mobilnya, karena berulang kali mobilnya seperti berulang kali harus keluar lintasan, tanda dia memang mencoba kemampuan mobilnya dengan lebih limit Mas lagi. Fitra melakukan dim untuk segera menyingkir ini backmakers. Benar sekali lagi, Fitra Eri. Oh, terganggu. Dan memang nampaknya kali ini Racing keluar line-nya saja di sana. Racing line dari seorang Fitra Eri terganggu dengan pebalap di depan sana asal Batam, yaitu adalah Victor Sanjaya. Tapi pembalap itu harus tetap tenang ketika meskipun racing line-nya terganggu, tapi harus tetap tenang. Inilah dia mental dari dua peserta ini, memang tidak main-main, Chris. Fitra Eri pernah menjadi juara nasional, hat-trick champion pada beberapa tahun yang lalu. Rio SB juga pernah menjadi juara nasional, dan bahkan Rio SB lah ya satu pebalap Indonesia yang menjadi juara umum untuk Force Sprint Challenge Indonesia pada tahun 2023 kemarin. Tapi kali ini kita bisa melihat apakah bisa dilakukan oleh seorang Rio SB dan juga dengan Fitra Eri. Saat ini hanya menyisakan 3 ataupun juga 4 tikungan terakhir. Christiansen, hotspot overtaking terakhir akan dicoba oleh seorang Rio SB. Fitra Eri melakukan defense di sisi bagian dalamnya. Tapi nampaknya Rio SB dia tahu tidak mungkin tikungan terakhir ini dia akan mencoba untuk bisa melakukan slipstreaming. Slipstreaming akan dilakukan kali ini untuk seorang Rio SB. Tapi luar biasa, luar biasa. What a race, what a classic battle. Balapan yang sempurna, balapan yang luar biasa. Saya 15, Yoshihiro 16. Ya, sepertinya pembalap Sudarmono ini akhirnya melakukan comeback ya. Dari kemarin dia keluar dari track, tidak berhasil finish, tapi kali ini dia mendapatkan podium Pro EM-nya. Congratulations once again for Bumi Dia Racing Team, back-to-back victory, back-to-back winner in the first position adalah Fitra Eri. Dan kali ini kita mulai berkonsentrasi di Parc Fermé dan juga kita akan mendengarkan suara-suara bagi para juara kita.